Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita banyak diberi nikmat oleh Allah. Nikmat sehat dan sempat dong yang paling penting sebenarnya. Kalaulah senang uang 5 manis di sehat dan sempat, Masjid Darul Makmur ini nikmat. Ya memang sehat tapi dia sempat. Nikmat, wah ramai penduduk. Nah, tetapi ada yang sehat tapi nikmat. Misalnya dia sehat tapi pas pulang nak nonton sinetron, nikmat. Ataupun ada janjian pula dengan kawan nak datang di rumah. Jadi beruntung kita diberi oleh Allah nikmat yang paling penting loh, pertama sehat dan sempat. Sehat sempat maka disampailah kita di sini. Termasuk saya dalam perjalanan tadi salah. Lah sampai tengah jalan saya pikir turun dari 5 manis ya. 5 manis ke Pembang, 5 manis Pembang, 5 manis Pembang. Kalau Pembang ada gini. Akhir duduk takwah jelas masalah lihat kan. Nah, tiba hitok depas sampai hitok temu sari mungkin tu kedong itu apa dia malam ni. Sehat sempat. Tak kalah penting lagi nikmat iman dan Islam. Kita banyak ngaku kita orang Islam tapi belum tentu beriman. Maka dia malam ni kita lihat pelan-pelan sebagaimana karena kita itu adalah umat Nabi, maka kita ikut Nabi Muhammad. Pokok dia. Apakah kita ini hanya ikut-ikutan atau memang betul kita umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iman dan Islam. Wah, ada orang Islam tapi belum tentu beriman. Kalau KTP kita mungkin kalau di 5 manis ini hampir 90% Islam, tapi belum tentu beriman. Siapa yang mengaku beriman itu nanti kita lihat secara pelan-pelan. Jangan-jangan kita ini bukan termasuk pengikut Nabi Muhammad. Selain itu banyak lagi nikmat-nikmat yang lain diberikan oleh Allah yang kalau kita lihat ada tetangga kita sakit dia pakai oksigen. Saya pernah ada tetangga pakai oksigen, kemudian sekali beli oksigen itu 400.000 harga. Maka ini cuma dapat 5 hari 5 malam. Allah beri kita bebas untuk naik apa di bayu. Artinya apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sangatlah banyak. Termasuk nikmat itu Allah beri lumbung di teh di bawah. Ada anak-anak lumbung di atas hidung? Tidak ada. Kalau lubang hidung di atas mendahal, musim panas ini aman. Kalau musim hujan, hujan nak mendung sibuk kita lupa hidung kita. Nampak takut.
masuk air. Tapi musim kau ni saya doge bah, debu pula masuk hidung kita. Luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah. Biji mata dua depan, sempat rekan hutek depan hutek, kacang tahu dia aku. Bah, mana jangan dia. Tapi ada ke sejamah ke mana yang apa Pak? Cubalah mata kita ni beri depan hutek ke telunjuk hutek senang. Uduk ngintip. Mak, uduk ngintip pula dia punya mak. Saya kamu uduk ngintip nyaman, tapi pas gile nak makan kuah tiga. Nak kuah segala bela jaga wong tanya kepada dia. Mata kepada dia. Wah, kena diam cok tanya. Allah beri itulah lengkap sepenuh dia. Tinggal kita lagi memanfaatkan dia ke jalan yang baik atau ke jalan yang lebih baik. Gigi diberi lengkap, yang disebut gigi bisa senyum. Termasuk saya pernah disebut gigi. Jadi hari Minggu adalah acara peringatan ulang tahun Kelurahan Ranedara. Yang datang, termasuklah saya hadir. Pak, masuk sini Pak, maaf, ada orang cabut gigi. Suruh saya lah masuk situ deh. Sekamu saya ni disek gigi, benda dah dicabut. Jadi anak pun mau kodok pasang gigi apa? Nak cabut lah. Nah ini wajah-wajah pelukan. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya secara tidak sadar kadang-kadang baru kita ingat. Ketika Allah cabut nikmat itu pelan-pelan, barulah kita sadar bahwa nikmat itu sangat penting. Contoh, waktu kita bersih gigi, sibuk kita nak nyambut gigi kita. Ukok belah di sedek, guna pergi ke dokter gigi. Begitulah sembuh, hilang cerita dia. Sakit lagi, kondok lagi. Itu adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai peringatan bagi kita ketika nikmat itu dicabut pelan-pelan. Jadi yang muda-muda jangan anggap yang tua-tua ni langsung lahir dari tua-tua ni, tidak. Kami pun pernah muda ke, pernah anak-anak, pernah muda tokoh Pak Solihin, dendok dia pun tua ni ya Pak. Dia mungkin betul langsung tua. Tapi tidak. Salawat beserta salam mari pula kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang paling luke di dunia ini, orang yang paling pelit di dunia ini, ketika disebut nama Rasulullah dia tidak mau menyambungnya atau dia tidak mau bersolawat. Itu sebenarnya orang yang paling luke. Bahal karena solawat itu tidak mesti menghadap kiblat, tidak mesti ada wudu, tidak mesti menutup aurat. Ini ibu-ibu di sini kan hampir setengah ini nutup aurat. Nah, ada sulang dia mungkin 2 orang yang nutup aurat. Bahal aurat muam-muam itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ingat, diksen dia kapur seluruh anggota tubuh kecuali biji mata. Ya? Tak usah salah. Pak, kalau biji mata aja Pak boleh, itu bagus. Tetapi yang jelas aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka dia jangan heran kalau temu orang meyan dekat bandara loh. Ada sarung tangan yang lubang tengah. Saya pernah temu. Dia dekat bandara dia solat. Allahu Akbar. Saya ingat itu waktu saya di Medan. Jadi kawan saya langsung ngelek, Pak, itu untuk meyan tapi pintu untuk aurat. Saya aurat dia kabundek. Awak nong domeno di untuk aurat. Dok pangan penapa? Berarti belum tahu menau aurat perempuan. Kalau aurat laki-laki jelas. Buat ni makhluk ni kan. Ni nutup aurat semua kita ni. Bah, kena aurat tapi pakai bahasa anak. Ada yang jahat kan? Pahamnya ya? Tercampur-campur.
Nah. Jadi kalau laki-laki auratnya dari pusat sampai toa. Ada yang tanya, Pak, kalau pondok kami pakai suat training panjang, tuh kayak panjang ini hamba cukup kuat, pondok kami dimayang-dimayang. Untuk aurat ya Pak, untuk aurat sah deh Pak, sah, tapi tidak sopan. Dikapur, au beleng dok langsung tanggap lah berpindah mas, masuk puskesmas, disanggo itu 1 kilo. Boleh. Bahan diulih pula. Nah, bisa kita di hutan kebetulan misalnya kan ikan nerek di keluar tu pada kawan di tenang ayam kita itu loh untuk orang tahu. Nah, tapi termasuk tidak sopan. Masa pergi pasar malam wangi rapi bose di lengah ayam nampaklah teriak kan terlalu demo dia. Nah, padahal dok ngajak Tuhan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah yang kami hormati, Pak Kades beserta perangkatnya, pengurus masjid, kemudian seluruh masyarakat yang ada di Limau Manis yang sempat hadir, kemudian ada kalau babin-babin saya kadang bingung, benyuk babin deh, babinsa, babin Kantipmas, itu Auri ada babin juga, itu babin bol jauh ke sana mau dia. Ada laut, ada babin macam-macam. Nah, nemo babin nih. Karena waktu saya ceramah di Pulau Tiga ada pula, ada lautnya babin ke Damenda dia jaga rumah-rumah kan ada jauh dah. Nah, kalau ini kan jelas politik kan buat jagongan ya. Nah, tapi sudahlah. Saya sebenarnya tidak terlalu suka kalau orang sebut-sebut gelar sebenarnya. Maka dia si siapa yang nelpon saya Rawi itu ni mana Pak Rawi? Oh Mahathir. Bin nelpon, Pak, saya nak undang Bapak ceramah, Bapak ada jadual di malam hari Senin malam Selasa. Saya cek ya, saya boleh 5 menit lalu dah telepon lagi. Saya cek ternyata belum ni saya. Oh ya Pak. Anak ni kalau kira-kira Bapak kami undang ceramah tarikh dia berapa? Benda saya kapur. Sekali lagi kau tanya, kau usah undang saya. Nah, Bapak saya kapur, saya ni wah ini urusan agama, urusan umat. Tidak boleh kita perjualbelikan. Nah, orang murid diam-diam kami. Lah. Kena dia sambung dek, apanya saya datang, dia datang. Nah, bahal ketika kita meninggal nanti, kepisan kita dok nemo kita panggil dengan nemo ayah itu yang dibuat anak-anak. Diisi Profesor Anu dok Indonesia. Nah, jadi dok lah. Ada pernah ke Pulau Tiga, siapa pernah menang Bandung sedepak. Kebetulan gelar Pak Syahid gelar non akademik saya ada 15. Gelar non akademik 15, gelar akademik 5, 20. Tulis lah anak sengaja. Saya tahu datang dari Menong anak Menong dok. Terakhir benda yang terjadi Pak Daim Amhar ni akuan. Halo, ya Pak, saya tahu saya ada 5 momen. Ni Pak Syahid yang Menong ya Bemo. Bahan ni saya dibetul Pak tu ni Bemo. Saya kamu saya di sini ni. Oh, Bemo. Uang kita sini memang. Tapi dok bukan saya ni buat pondok Pak. Saya pondok anak mandi-mandi aja saya. Lah. Bahas memang di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul pada suatu saat nanti kata bin ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan agama untuk mencari keuntungan pribadi, untuk mencari keuntungan pribadi dia yang menjual agama. Maka dia saya salut mau tua-tua marente kalau ngaji itu memang dibuat pakai itu. Rezeki telah ditentukan oleh Allah. Nikmat dia kumpul, kok kita kejut. Nikmat nak anggap lebih tetap pas yang diberikan oleh Allah. Tidak akan pernah tertukar. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita coba lihat sedikit tentang Maulid Nabi ini.
Sekarang ini media sosial luar biasa ya. Mulai dari YouTube, TikTok, Facebook, IG dan lain sebagainya. Di sana banyak sekali pendapat-pendapat, bahkan ada yang berpendapat bahwa memperingati Maulid Nabi ini adalah hal yang sia-sia atau bid'ah. Pada malam hari ini kita coba lihat loh, hal kita mesti memperingati Maulid dan kapan peringatan itu dimulai. Karena di zaman Rasulullah masih hidup, beliau tidak pernah memperingatinya. Kemudian ketika beliau meninggal, para sahabat juga tidak memperingatinya. Kenapa kita memperingatinya? Ini yang harus kita pahami supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Karena sekarang ini antara ustaz, penanggap andu, dukun, lebih kurang hampir sama modelnya. Pak Ustaz pakai sungguh, nanggap andu ke sungguh ke, dukun ke sungguh ke. Pak Ustaz pakai kain sal, nanggap andu tak nonton TV, pakai kain sal ke, pakai sungguh putih ke, pakai serpihan. Hampir tidak beda ya. Bahal. Ada yang cuma belajar di YouTube lah jadi ustaz. Ada yang belajar dengan ChatGPT jadi penceramah. Ada yang belajar dari TV jadi ngajo agama. Ini kadang-kadang yang buat sesat dan tidak tahu asal usulnya. Kita lihat loh pelan-pelan. Maulid Nabi di zaman Rasulullah SAW memang betul tidak pernah diperingati, sehingga orang-orang yang tidak senang dengan kegiatan Maulid ini mengatakan Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Ini boleh dilakukan, bahkan boleh. Nabi tidak pernah buat dendam. Ketika iman kita kurang, maka kita punlah mulai pelan-pelan belum diusaha naik, kurang kabur diulih. Meninggal Rasul, para sahabat bin wahwet ditambahlah itu bahwa orang kabur diusaha dibuat, bahwa zaman Nabi dibuat. Pada malam hari ini kita akan kupas itu dulu sedikit supaya kita tidak ragu-ragu, karena ilmu agama itu tidak boleh ikut-ikutan, tetapi harus ada sumber maupun dasarnya kenapa pelaksanaan ini kita buat. Kita tidak lagi mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Ini anak-anak SD lah tahuyan. Itaulahnya leju menendok. Mahal disebut tahun gajah karena pada waktu itu pasukan Abraha dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian turunlah burung ababil. Itulah lama dipelajari. Tetapi yang perlu kita pahami, sebelum nanti kita lihat kita masing-masing ini apakah sebagai pengikut Nabi Muhammad, kita lihat dulu kapan pertama dilakukan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan aku hari ini salah kelimannya ya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah, ketika Rasul meninggal, orang yang menyambung dan melanjutkan mengajarkan agama Islam ini adalah para sahabat. Setelah itu para sahabat pun meninggal, karena kita yang ada di sini ini insya Allah semuanya meninggal. Ya, misalnya besok awak, misalnya lusa mungkin orang lain. Tidak dapat kita elak itu. Kenapa? Semua kita ini menunggu antrian yang kita tidak tahu kita antrian keberapa. Ketika meninggalnya para sahabat, mulailah tidak ada lagi pemimpin-pemimpin Islam. Akhirnya orang Islam ini mulailah bercerai-berai.
Tak ada lagi orang yang memimpin, tidak ada lagi tempat berdiskusi, tidak ada lagi tempat untuk bertanya. Ketika itu Islam pun mulai rapuh. Orang-orang non-muslim mulai masuk ingin menghancurkan Islam. Kemudian oleh Raja Salahuddin Al-Ayyubi melihat itu. Ini agama Islam kalau tidak dikumpulkan, kata Raja Salahuddin Al-Ayyubi ini, maka Islam ini akan tenggelam dan hilang. Oleh karena itu, pada kegiatan kelahiran Rasul, maka Raja Salahuddin Al-Ayyubi ini dari daerah Irbil atau Irbela mengumpulkan orang Islam, dikumpulkan semua. Itulah pertama kali dilakukan kegiatan Maulid. Tujuannya adalah untuk mempersatukan orang Islam kembali. Contoh pada malam hari ini, kalau tidak ada acara-acara di masjid atau acara-acara gotong royong, mungkin kita berkumpul duduk seperti ini. Rasanya agak susah kita nak kumpul. Berhak kita punya kesibukan masing-masing. Ada yang ke laut, ada yang ke darat, ada yang ke hutan, ada yang ke kantor, ada yang macam-macam. Jadi oleh Raja Salahuddin Al-Ayyubi dia tengok, ni agama Islam ni kalau diisi kita kumpul, diisi pemimpin dia, maka agama Islam ini pelan-pelan akan terpecah belah. Akhirnya pada peringatan Maulid Nabi dibuatlah sebuah perayaan, yaitu perayaan Maulid Nabi. Itu yang pertama Maulid Nabi dibuat setelah meninggalnya para rasul, setelah meninggalnya sahabat. Apa yang dilakukan? Dibuatlah lomba-lomba, ada lomba berjanji, membuat sejarah Rasul, menulis syair dan sebagainya. Adalah sebuah kisah seseorang yang waktu itu tangan bit stroke, tangan kaki bit stroke, kemudian bit tulis syair dalam lomba tadi. Karena kegiatan itu 40 hari 40 malam. Lu kan keren nih kalau 40 hari 40 malam itu. Buatlah perayaan Maulid Nabi ini 40 hari 40 malam. Kemudian ada orang yang sedang sakit stroke juga mengikuti lomba sambil menulis riwayat-riwayat Rasul. Kemudian beliau sambil membaca, kemudian tertidur. Kemudian dalam mimpinya Rasul datang. Lanjutkan kau baca sejarah itu. Ketika dia bersih terkejut, tangan dan kaki bin karena Allah Ta'ala sembuh. Itulah pertama kegiatan Maulid Nabi ini dilakukan. Tujuannya yang pertama dari Raja Salahuddin Al-Ayyubi tadi adalah untuk mengumpulkan umat Islam yang telah terpecah belah. Ini tujuan pertamanya. Jadi kegiatan yang dilakukan bermacam-macam. Makanya di Indonesia kegiatan Maulid Nabi ini ada yang dalam bentuk berjanji, ada bentuk ceramah, ada bentuk lomba-lomba dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pahami sebelum kita memperingati Maulid Nabi. Bukan kita memperingati ulang tahun Nabi, tetapi kita memperingati perjuangan Rasulullah ketika beliau sudah meninggal, kemudian para sahabat meninggal, mulailah terpecah belah agama Islam, kemudian dikumpulkan kembali oleh Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah, kemudian apa urgensinya, apa bukti dan contoh bagi kita yang hidup sekarang? Kita yang hidup sekarang ini yang tidak bertemu dengan Rasul, kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin. Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah itu.
Dan kita semua ni mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Tentu kalau kita ngaku sebagai pengikut Nabi, maka harus ada tanda-tanda dia. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bahal kita disuruh untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Nabi Muhammad itu kau hitau biar pandai kekau, pandai ngandong, pandai leteh, pandai ngapa, ada keluarga. Kita ada keluarga, ada anak, dia punya anak. Kita punya istri, beliau punya istri. Kita ngandong, dia ngandong. Kita tidur, dia tidur. Cuma beda sedikit. Menda beda dia. Kalau kita ni suka marah, kalau bin marah dia sedikit. Kalau kita sikit-sikit marah, kalau bin marah dia sikit. Itu beda dia. Kemudian dua hal kita harus mencontoh Nabi, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Karena kita adalah manusia, maka yang kita contoh juga adalah manusia. Kalau kambing harus nyontoh kambing, ayam harus nyontoh ayam. Ayam tak bisa nyontoh kucing, ataupun kucing tak bisa nyontoh ular. Kenapa? Beda spesies. Kita manusia, Nabi Muhammad manusia. Berarti kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Ya. Kemudian apa bukti bahwa kita ni adalah umatnya Nabi Muhammad? Coba di dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang saya bacakan tadi, Nabi Muhammad itu adalah makhluk suci, yaitu keimanannya sudah diuji oleh Allah. Apakah kita yang ada di sini inilah termasuk orang yang beriman? Yang bisa menjawabnya hanya kita sendiri. Tetapi di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu seperti apa. Coba kita pelan-pelan lihat dan kita resapi dalam hati kita masing-masing, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 3 Allah mengatakan ciri-ciri orang yang beriman. Mari kita cuba rasakan apakah kita telah beriman atau belum. Ciri-ciri orang yang beriman kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah ciri-ciri orang yang beriman, karena kita tadi mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah orang yang beriman yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Maka kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita juga harus menjadi orang yang beriman. Untuk apa? Supaya Nabi Muhammad bisa mengenal kita ketika kita ditimbang nanti di padang mahsyar. Yang pertama, ketika orang yang beriman itu, ciri yang pertama adalah di dalam surat Al-Anfal ayat 2, ketika dia mendengar ayat Allah dibacakan, maka bergetarlah hatinya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita coba lihat sedikit ayat Allah. Menurut Muhammad Rashid Ridho, ayat Allah itu ada 2. Tetapi kita lihat dulu yang pertama, ketika dia mendengar ayat Allah dibacakan, maka bergetarlah hatinya. Yang pertama, artinya apa?
ketika ada panggilan dari Allah, maka semua aktivitas kita harus kita tinggalkan. Contoh, sholat asar Allah panggil, hayya 'alas shalah. Yang sedang main voli berhenti, yang sedang berdayung berhenti, berhenti melaksanakan sholat. Saya salut dengan orang tua-tua mari dia kiutan memang. Kalau pas waktu dia walaupun dia dengar orang azan, tetap mending nyarek betu, nyarek tanah yang agak atas di mayang itu. Saya teringat saya sering ikut almarhum ayah saya pergi ngayal pakai jungkong. Tak sampai waktu lempuh mayang. Karena saya waktu duduk masa SD, saya tanya, ya kiblat mana? Aneh kiblat. Aneh ni kita tengah mayang, mana cara dia kalau jungkong tak berbuka? Dia mungkin jungkong cengut untuk dia lah yang tiada kan? Pasti buka. Jadi disitulah ada rukhsahnya, ada keringanan dari Allah bahwa kita sudah ketika kita usolli itu takbir itu menghadap kiblat, setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Benar, kalau kita nunggu tenaga dia buat, waktu dia habis. Orang yang beriman ketika mendengar ayat Allah dibacakan, maka bergetar hatinya. Ketika ada orang ngaji, maka dia orang marek-marek deh. Begitu ada dia orang ngaji, benda waktu apa? Saya orang ngaji. Orang azan sengat disuruh diam. Kalau sekarang orang azan tetap lanjut, TV tetap besar suara dia. Luar biasa. Lote asal maghrib, begitu orang azan sengat lawang kita tutup. Merah takut boleh masuk. Sekarang orang azan pun masih ada yang main gitar kat tepi. Jadi orang yang beriman, kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2, yang pertama ketika dia mendengar ayat Allah dibacakan, bergetarlah hatinya. Ada panggilan bahwa kita adalah hamba, kita adalah makhluk Allah. Apakah kita yang ada di sini sudah seperti itu? Kalau belum, berarti kita belum termasuk orang yang beriman, kata Allah di dalam surat Al-Anfal tersebut. Kemudian ciri yang kedua, orang yang beriman ketika dia membaca ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, imanu la yazidu wa la yanqusu. Kemudian imanu la yazidu wa yanqusu, dan yang ketiga imanu la yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, kata Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang kedua tadi ketika ayat Allah, ketika membaca ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Ayat Allah itu ada dua Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting bagi kita, mungkin yang sudah di atas 40 umur dia, ini penting sekali bagi kita. Ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ayat yang terucap, yaitu wahyu, yang anak-anak kita ngaji, yang diajarkan oleh Pak Solihin terhadap anak-anak yang dilantunkan, itu ayat Allah yang terucap namanya wahyu. Kemudian ada lagi yang kedua, ayat apa? Ayat Allah yang tercipta. Ayat Allah yang terucap, insya Allah kita yang ada di kampung-kampung ini senanglah bisa ngaji, insya Allah. Diisi anak-anak kita biarkan pada ngaji. Tapi kadang-kadang kita lupa membaca ayat Allah yang tercipta. Apa ayat Allah yang tercipta ini? Mulai dari alam beserta isinya, termasuk kita yang duduk tercukup-cukup ini,
termasuk ayat Allah yang tercipta. Yang dulunya mungkin bapak kuat beleri main politik, kuat beleri main bar, tapi yang ini ngenompal dia kita lah penengan tau. Lu teh sengak mendo depan di mekan, sengak mahal gigi masih kuat. Hari ini ngenong kacau dia tak kuat, mahal walaupun dia lembut takut gigi tak kuat itu. Nah, artinya apa? Itu ayat yang tercipta. Kita makin lama, makin tua, makin umur. Artinya secara harfiah kita tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Maka kita harus bisa membaca dua ayat tersebut. Diisi orang yang hidup selama-lama di dunia ini. Saya pernah ceramah di Bunguran Timur ini, tapi Nusa Kamboja Samenau dia, Pak Kades dia langsung nanya, Pak, cuma hal itu yang ada mati, mahal kan? Cuma itu usaha hati. Pak, saya lama mikir. Dia gabung, kalau itu nikmati, tapi itu makin tua. Awak ngenong nikmat deh, jelian nikmat. Nak makan lipat, nah, Pak Mukodo bilang, ayo mati je lah kamu, ujung-ujungnya. Jadi ayat Allah yang tercipta dan ayat Allah yang terucap. Kalau ayat Allah yang terucap tadi wahyu, semua kita ini insya Allah bisa ngaji, anak-anak kita dari kecil lah kita ajarkan. Tapi kita juga disuruh untuk membaca ayat Allah yang tercipta. Saya kan jadi tua gara-gara aneh mantan Pak Kades ini bukan saya nih, dia tidak tua, mantan saya ini lah parah tua udah. Jadi saya tua ini sebelum gara-gara anak. Jadi tak bisa kan? Mungkin saya ke. Bisa aja orang tua dia sing teh dia dah kelapu kan bahaya. Berarti saya boleh tua udah. Luar biasa regenerasi. Jadi itulah kita harus membaca ayat Allah yang tercipta. Minimal kita mampu membaca ayat Allah yang tercipta yang ada pada anggota tubuh kita. Dulu kalau saya ceramah itu tahan sampai 4-5 jam sendiri ini. Tapi kalau sekarang di jelah bersemua ada lagi. Memanglah makin tua. Kemudian kita diminta untuk membaca itu ayat Allah yang terucap. Tentu kita harus membaca Al-Quran. Ayat Allah yang tercipta kita membaca. Termasuk tadi ada kejadian kebakaran, mahal kebakaran, terjadi banjir, itu harus kita baca. Terjadinya kebakaran, bagaimana di dalam surat Ar-Rum dijelaskan oleh Allah bahwa kerusakan di laut dan di darat karena ulah tangan manusia. Tak ada yang lain buat ulah. Kemudian yang berikutnya kita baca masing-masing. Apakah kita sudah membaca ayat Allah tadi? Kalau belum, berarti kita belum termasuk orang-orang yang beriman, kata Allah di dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian orang yang beriman ciri berikutnya orang yang selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri. Bapak Ibu, kita meyang ini sebenarnya bukan untuk mendapatkan hadiah surga atau neraka. Urusan surga dan neraka itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Tetapi kenapa kita mesti sholat? Karena kita bertawakal kepada Allah bahwa kita adalah hamba-Nya. Makanya apapun yang kita lakukan di dunia ini, setelah itu kita berserah diri. Tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan nasib kita sebenarnya jika kita bertawakal kepada Allah. Kan kita ini kadang-kadang
Begitu sholat kita berdoa, ya Allah dapatlah aku rezeki, dapat rezeki yang halal banyak macam-macam. Begitu di kantor desa minta suap miskin, kan terbalik kadang kita. Ketika ngadap Allah kita minta kaya, pergi kantor desa minta suap miskin, terbalik itu. Jadi makan malaikat pun kadang-kadang ini orang ini benar dia nak ada bingung kadang malaikat. Tapi ini dicek orang. Kalau diminta soal miskin atau dia mau tidak miskin ke? Dah, yang jelas kita disuruh oleh Allah. Yang pertama apa? Kita disuruh untuk berusaha. Kita hidup, kita berusaha. Apapun yang kita lakukan, selagi itulah baik dan halal, kita berusaha. Kemudian kita disuruh untuk berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku lakukan pada hari ini mendapat ridho darimu. Setelah itu barulah kita berserah diri. Untuk apa berserah diri ini? Tujuannya adalah supaya kalau berhasil, maka kita berterima kasih kepada Allah dan rasa syukur. Kemudian kalau tidak berhasil, kita tidak menyalahkan orang lain. Kita ni kan kadang-kadang kalau berhasil, ini usahaku, ini kerja-kerja. Tapi begitu dia berhasil, nah pulau ini adalah perhatian nih, aku minta hidup surat rekom jadi keluar habis. Nah, macam-macam model. Tetapi kalau kita bertawakal, kalau tidak berhasil, berarti kita berserah dirilah kepada Allah. Itu orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya orang yang beriman, alladzina yuqimunas shalah. Rasul sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau kita ni mungkin kalau datang malaikat menjamin masuk surga, terserah di setting yang di masjid ni. Mahawan ni masjid dia lah jamin masuk surga. Rasul sudah dijamin oleh masuk surga, tetapi ibadahnya sampai tangan. Meyang bin sampai pegak kaki bin. Meyang sunnah, meyang wajib sampai-sampai Aisyah kata ya Rasulullah, awak kanlah dijamin oleh masuk surga. Bahagia mula beribadah. Sumpah saya kalau dia saya kanlah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kita ni ada kadang-kadang sampai pengak kaki dia, tapi kena samuran, bukan kena solat malam. Nah, alladzina yuqimuna shalah. Orang yang beriman itu orang yang mendirikan solat. Mendirikan solat, Bapak Ibu. Jadi sholat itu ada yang mendirikan sholat, ada yang melaksanakan sholat. Ini kita lihat loh suntek-suntek. Benda arti mendirikan, benda arti melaksanakan. Pertama, dalam Al-Quran, semua ayat Al-Quran mengatakan aqimis sholat. Aqimis sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin. Aqimis sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya aqimis sholat. Kalau bahasa Arab dia aqimis sholat, artinya dirikan sholat. Apa arti mendirikan sholat? Yaitu orang yang melakukan sholat, kemudian apa yang didapat dalam sholat dia bawa dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dia dapat ketika sholat? Mulai dari takbir, Allahu Akbar. Ketika takbir itu diulitin menghayal-hayal lain, hanya Allah yang maha besar. Oh, jabatan kades belum diusul. Oh, TV tetangga yang baru beli itu biasa saja. Dia usahlah ambil Allahu Akbar kemikir itu. Ini kalau nyelam malam ni amai ini ikan ni. Nah. Kemudian yang berikutnya coba lihat Bapak Ibu, ketika Allahu Akbar kita sujud, antara telapak kaki dengan palau itu ini sama tinggi dia. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang nih,
anggota tubuh kita ni yang paling kita hormati apa? Kepala. Kalau orang tepi kaki itu dia hal. Tapi kalau orang tepi kepala itu, kalau pun kita kabur dia hal, telinga itu hangat, mira. Mahal atau marah. Karena kepala ini kita anggap paling istimewa. Tetapi di hadapan Allah antara kaki dan kepala sama tingginya. Jadi kalau kita sujud pasti antara kepala dengan telapak kaki sama tingginya. Apa artinya? Jabatan, kekayaan, kecantikan, kejelekan di dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semuanya sama. Mau dia bupati, saya berceramah depan DPR, depan bupati. Mau di bupati, saya gabung. Mau di DPR, ya. Mau camat, mau kades, tidak ada apa-apanya di mata Allah. Makanya ketika dia memang mendirikan sholat, ketika dia keluar dari sholat, maka dia akan bawa ilmu dalam sholat tadi. Apa ilmunya? Dia tidak pernah sombong ketika bergaul dengan masyarakat. Tapi kalau masih ada meyang tetap meyang, begitu dia pakai baju polisi dia sombong, berarti dia belum aqimis sholat. Tapi insya Allah Pak Kabir kita pasti bergaul dengan masyarakat. Bah, nanti mana nak masyarakat? Nah, ni untuk ni sialu tu Allah salahnya. Pak dia pengen tu, berarti bukan aqimis sholat Bapak Ibu. Tetapi di meyang Pak, kayaknya nong di meyang, berarti dia malis sholat. Tidak ada dalam Al-Quran itu nyatakan malis sholat. Apa arti malis sholat? Melaksanakan sholat. Kalau orang hanya melaksanakan sholat saja, artinya orang hanya melakukan sholat untuk cukup gugur kewajiban. Misalnya Pak Kades, di aman kuning, warga yang sawit mayang, Allah Akbar. Nah, begitu selesai. Ilmu dalam sholat yang dipelajari dalam sholat tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pin keluar, pin kayak rantau, pakai helm, terus cepat lalu dia coba. Nah, itu artinya bukan mendirikan sholat, tetapi melaksanakan sholat. Tapi dalam Al-Quran disebut malis sholat. Saya cakap yang ada aqimis sholat. Apakah ada orang yang rajin sholat tapi sombong? Ada Bu? Ada? Ada. Tapi di sini nama saya. Nah, artinya bukan mendirikan sholat. Dia hanya sholat untuk cukup gugur kewajiban saja. Di meyang, pada yang wow. Pak nikah ini Pak Kabir nabo, aku ini walaupun muda aku Kabir ini lah jadi gimana rupa. Berarti itu namanya yang malis sholat, bukan karena panggilan Allah. Nah, kodoknya ada yang ayat wow di film malah mayang, tapi nendu ini rajin pula, ujung-ujung pin mayang ke. Tuh men kacau di depan nendu ini, padahal malah mayang nabo. Karena ini pernah kejadian Bapak Ibu. Setiap maghrib binduk letak nama saya tua balas kita umur 60. Setiap maghrib letak. Saya nak di surau lagi masjid ada tamu lelaki cuma ujung saya yang cuma. Lah 3 maghrib bin datang ujung saya tanya, "Ya, awak mendek tiap maghrib datang meluar?" Awan nyuruh bini awan meyang bawa. Nyuruh anak awan meyang, orang dua awan meyang. Dia awan malas meyang. Kalau awan dia masuk rumah nama di meyang, takut anak dia mayang ke. Nah ini ujian ini. Besok begitu bin datang lah saya siap sekali sejadah dulu teh. Nah saya imam, awak makmum. Oh saya lalu. Nah meyang bin tadi dok deh, tadi sok bin tadi. Nah dok lemordin yang malis sholat. Alladzina yuqimuna shalah. Rasul Nabi Muhammad dalam keadaan apapun sholat. Maka
Makanya sholat itu Bapak Ibu, walaupun ada orang yang kabur dapat diganti, tetapi sesungguhnya juga kita lihat, perhatikan pelan-pelan. Ketika kita sehat, maka kita disuruh untuk sholat dalam keadaan berdiri. Kalau kita nikmat diri, duduk cek kursi. Nikmat duduk cek kursi, duduk cek andai. Nikmat duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Baring nikmat kena biswa jadi singit hadilah. Singit pun nikmat pak. Setelah bentuk dia bertukar meja. Nikmat kedua deh. Pakai isyarat mata pula nikmat ketip apa? Pakai hati pula nikmat deh. Apa kau dah tunggu ada dua kirian deh. Artinya memang sholat ini ibadah yang sangat amat penting. Maka dia dalam keadaan apapun, kalau kita sebagai pengikut Rasul tadi, Rasul selalu melaksanakan sholat ini. Apakah kita ini betul pengikut Rasul atau tidak? Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang terakhir ciri orang yang beriman itu orang yang selalu menangkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Sebagian saja. Tidak pernah Allah minta persen, tidak pernah. Tak pernah Allah minta awak kan benyok, awak rudui benyok dewan. Tapi orang yang beriman itu menangkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Sebagian itu berapa banyak? Sesuai dengan tingkat keikhlasan kita. Maka dia Bapak Ibu, kata orang tua-tua marah dia pun, kalau sedekah tangan kanan, tangan kiri diusah tahu. Berhak supaya betul-betul ikhlas. Ni ada pula sholat Jumat, duduk kita mungkin yang sebelah di pejabat kembang. Saya pernah sampai di lap nak masuk duit duduk dalam tong. Ujung-ujung saya taruh tong yang di luar. Saya waktu duduk duit 1,000 nak masuk dalam tong ada. Yang samping saya dia bin ngambil duit dalam kucek, bin angkat tinggi-tinggi 1,000. Pondok bin asok kentong nong orang saya kena pondok cuk ngasok lagi saya deh mah lupa segeser dulu. Lalu lupa kan ada piawang, ada tong kan, kantong dulu lah. Arti dia mendem Allah tidak meminta banyak, Allah tidak meminta persen, tetapi Allah meminta sebagian harta. Kenapa? Karena harta yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bisa saja kita hanya sebagai wasilah, sebagai penyambung dari rezeki orang lain. Bukan berarti yang kita dapat itu harta kita semua, belum tentu. Sesungguhnya, ini kita ambil contoh malam ni contoh. Bapak-bapak biasa deh pasti ada duit-duit, ibu-ibu pondok ya. Duit yang kita bewe itu sesungguhnya itu bukan duit kita kalau kita mau jujur. Tapi duit siapa? Bagi yang mau kok bisa dia duit orang tukang warung, beli singgit. Singgit beli. Ataupun yang di muka tapi singgit beli minyak Honda. Berarti duit yang dalam kantong kita ini bukanlah uang kita. Uang kita atau harta kita sesungguhnya yang mana? Yang itulah yang kita nangkahkan sebagian di jalan Allah tadi, yang dapat kita ambil kembali atau balik lagi ketika kita telah meninggal nanti. Tapi kalau duit yang kita beli dengan gula, dengan vaksin, dengan bol tadi tawi lagi, mau dia manggilnya untuk menangan kau ada uang lagi duit. Artinya ada duit dalam kucing itu belum tentu duit kita. Duit kita yang mana? Yang dok lah yang kita masuk dalam tong dok.
Cuma yang dong pula kadang-kadang sekian nak penyuap. Sikit-sikit lagi, sikit-sikit lagi. Dong berupa apa ya? Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu tentu ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengikut jejak, langkah dan ibadahnya beliau. Jangan kita hanya menyebut saja kita umatnya, tetapi kita tidak mau mengikut ajaran-ajaran yang diajarkan kepada kita. Kita masih ada waktu diberikan oleh Allah, dan tidak ada jaminan kita yang duduk di sini ini besok akan hidup lagi. Tidak ada jaminan. Kadang-kadang ada orang gara-gara makan bakso ini langsung dulu bisa meninggal. Ada yang tercelok hubungan, macam-macam dia. Ada Mas Daniel kemarin itu buku dari cok mendekuko meninggal. Mak dia rumah lemai, ben buku ke tepi awan, ben buku dia cukup dia langsung buku lemai, tapi ada kan kalau dia kena cok betu meninggal, nanti dia buku. Ada yang mati tertimpa pensil dia setuan, macam-macam. Lote ada orang tempat mati tertimpa beruas, jual buah ke udang blok tertimpa. Lote kan kalau bunyi blue yang 1 kilo patah meninggal. Itu hanyalah sebuah sebab, tetapi meninggal itu semua kita ni, dan cara dia saja yang berbeda-beda. Ada yang mati tengah tidur dan lain sebagainya. Ada yang mati tengah megang, ada yang mati tengah main domino, macam-macam. Mati tengah nyambung ayam, mati tengah membuat acara, mati tengah ceramah. Loh, sudah kali ada. Tapi itulah. Cuman biasanya orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaan. Walaupun meninggal itu tidak bisa sedetik pun dimajukan, dimundurkan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah, dari berbagai macam ciri orang yang beriman tadi, kitalah yang dapat memilah dan memilih dan merasakan apakah kita sudah beriman atau belum. Persinggahan kita di dunia ini hanya sebentar yang disek arti apa-apa. Kalau waktu dunia ini dihitung dengan waktu akhirat, kita hidup kurang lebih 1,6 jam saja. Doklah yang kita sibuk siang malam pagi petang, sampai-sampai kita lupa untuk menghadap kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita segalanya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mulai hari ini kita memahami bahwa tujuan utama dari Maulid Nabi ini adalah untuk mengumpulkan umat Islam supaya tidak terpecah belah, yang dilakukan pertama oleh Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Dan begitu juga kita dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan ini, kita dapat berkumpul satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau imam orang tua kita.